Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal geografi guru SMA, soal UP ya, UKM PPG. Bagi yang baru bergabung, bantu saya subscribe dan like ya, dan tonton juga video-video sebelumnya. Sudah part 3, tonton part 1 dan 2, serta tonton juga video-video lainnya termasuk pedagogi dan sosial kepribadian. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Daerah aliran sungai yang mempunyai ciri-ciri memiliki dua jalur sub daerah aliran sungai yang sejajar dan bergabung di bagian hilir dan memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai adalah daerah aliran sungai dengan corak A. Corak bulu burung, B. Corak radial, C. Corak paralel, E. Radian sentripetal, E. Anular. Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Teman-teman silahkan jawab dulu, baru kita lanjut ke pembahasan. Kalau teman-teman merasa kurang waktunya, silahkan di pause secara manual. Jadi jawabannya adalah option C ya. Dia termasuk corak paralel ya. Ini pembahasannya menurut Sosro Darsono dan Takeda 1977, coraknya terdiri dari corak bulu burung, corak radial dan corak paralel. Corak bulu burung disebut bulu burung karena bentuk aliran anak sungainya menyerupai ruas-ruas tulang dari bulu burung. Anak-anak sungai langsung mengalir ke sungai utama. Corak seperti ini resiko banjirnya relatif kecil karena air dari anak sungai tiba di sungai utama pada waktu yang berbeda. Kemudian corak radial atau disebut juga menyebar, anak sungai menyebar dan bertemu di titik tertentu. Wilayahnya berbentuk kipas atau lingkaran. Memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik pertemuan anak sungai. Sedangkan corak paralel memiliki dua jalur sub daerah aliran sungai yang sejajar dan bergabung di bagian hilir. Memiliki resiko banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Danau mempunyai manfaat besar bagi masyarakat. Berikut ini wujud pemanfaatan danau agar manfaatnya bisa tetap lestari adalah: A. Memanfaatkan danau untuk wisata kuliner dengan membangun wisata apung. B. Membangun hotel di pinggir danau agar mendapat pemandangan yang indah. C. Memanfaatkan air danau untuk industri minuman kemasan untuk dikomersialkan. C. Memperbanyak jaring apung untuk meningkatkan produktivitas perikanan darat. E. Memanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan membangun bendungan. Jadi jawabannya ada di option E ya, untuk memanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan membangun bendungan. Kita lihat pembahasannya. Danau mempunyai manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Manfaat danau antara lain: yang pertama, memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Keberadaan danau sangatlah penting apalagi di saat musim kemarau sedang melanda. Tak jarang danau digunakan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk di sekitarnya. Manfaat air putih bagi kehidupan manusia sangat penting untuk minum, memasak, mencuci, dan lainnya. Yang kedua dari manfaat danau adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Beberapa perusahaan memiliki pemerintah air danau yang digunakan sebagai salah satu sumber pembangkit untuk memproduksi aliran listrik. Manfaat pembangkit listrik nantinya insya Allah akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Misalnya untuk termoelektrik, hidroelektrik, dan hidropower. Yang ketiga dari manfaat danau ada sarana irigasi. Luasnya lahan pertanian dan perkebunan memberikan andil tersendiri bagi keberadaan sebuah danau pada masa-masa musim kemarau di mana tidak ada curah hujan sedikit pun.
Tak jarang air danau digunakan untuk mengaliri lahan-lahan pertanian dan perkebunan penduduk sekitar. Yang keempat, membantu proses produksi barang di pabrik-pabrik besar yang biasanya membutuhkan jumlah suplai air yang sangat besar. Biasanya air danau akan sangat membantu untuk mensuplai kebutuhan tersebut. Misalnya saja untuk pabrik pengolahan makanan, fiber, serta biokimikal. Yang kelima adalah sarana rekreasi. Sarana rekreasi, kita bisa memanfaatkan danau sebagai tempat untuk berlibur dan bersantai bersama keluarga. Udara sejuk yang ada di sana dapat membuat pikiran kembali segar setelah aktivitas sehari-hari. Kita bisa memancing, berenang, berselancar, dan menikmati keindahan alam sekitar danau tersebut. Dan yang keenam, memelihara ikan air tawar. Jadi danau juga bisa digunakan untuk memelihara ikan air tawar ya. Kebanyakan danau merupakan danau air tawar. Hal ini juga sangat berguna untuk sarana pemeliharaan air tawar, baik dibuat tambak atau hanya sekedar menangkap ikan. Hal ini tentu saja dapat menunjang manfaat ikan yang akan menunjang perekonomian penduduk sekitar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masalah yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya daerah perkotaan, sangat kompleks. Salah satunya adalah terjadinya intrusi air laut. Penyebab utama intrusi air laut adalah A. Berkurangnya curah hujan, B. Pengambilan air tanah berlebihan, C. Berkurangnya debit aliran sungai, D. Air laut terjebak karena sedimentasi, E. Perubahan muka freatik air tanah. Jadi jawabannya ada di option B, pengambilan air tanah berlebihan. Kita lihat pembahasannya. Intrusi air laut adalah proses meresapnya air lain ke daratan yang disebabkan oleh melonggarnya pori-pori tanah. Melonggarnya pori-pori tanah tersebut terjadi karena air tanah semakin berkurang akibat disedot oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Arus merupakan gerakan air laut baik vertikal maupun horizontal sehingga menyebabkan perairan selalu dinamis. Arus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Arus yang disebabkan oleh angin adalah A. Arus Ekman, B. Arus termohalin, C. Arus pasang surut, D. Arus geostropik, E. Wind driven current. Jadi jawabannya adalah option A, arus Ekman. Berdasarkan penyebabnya, arus dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua adalah arus termohalin, yang itu arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Yang ketiga adalah arus pasut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian yang keempat, arus geostropik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Yang kelima, wind driven current, yaitu arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Secara ringkas, Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber membagi fauna Indonesia menjadi 3 tipe, yaitu asiatis, australis, dan peralihan. Berikut ini yang termasuk ke dalam fauna peralihan adalah A. Badak bercula 1, Beonias, bekantan, kera Belanda, dan orang utan. B. Burung kasuari, cendrawasih, kakatua, dan badak bercula 1. C. Komodo, cendrawasih, kakatua, dan badak bercula 1. B. Beo, nias, bekantan atau kera Belanda, orang utan, dan anoa daratan. E. Komodo, babi, rusa, anoa daratan, dan burung maleo.
Jadi jawabannya ada di option E, yaitu komodo, babi rusa, anua daratan, dan burung maleo. Fauna peralihan adalah fauna yang terletak di zona antara zona Asiatis dan Australis. Fauna di zona tersebut tidak ditemukan di kedua zona yang lain. Fauna tersebut terdiri dari komodo, babi rusa, anua daratan, dan burung maleo. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wilayah NTB dan NTT didominasi oleh hamparan sabana, baik murni dan campuran. Karena kondisi tersebut, maka usaha yang cocok untuk memanfaatkan keberadaan sabana tersebut adalah A. Pariwisata, B. Perladangan, C. Pengolahan kayu, D. Peternakan, E. Pertanian. Jadi jawabannya D, peternakan. Kita lihat pembahasannya. Sabana merupakan salah satu jenis hutan yang lebih banyak ditumbuhi rerumputan, semak atau perdu yang diselingi beberapa pepohonan yang tumbuh menyebar di wilayah padang rumput tersebut. Hutan terlihat seperti tanah lapang yang dipenuhi rerumputan dan hanya diselingi beberapa pohon saja. Pohon-pohon yang hidup menyebar di tanah padang rumput atau sabana tersebut antara lain adalah pohon palem dan juga akasia. Karena itu wilayah ini cocok dikembangkan untuk peternakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. 2. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. 3. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. 4. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan berdasarkan ciri-ciri di atas. Maka gunung berapi dalam status A. Awas, B. Siaga, C. Waspada, D. Darurat, E. Bahaya. Jadi jawabannya adalah A. Awas ya. Kita lihat pembahasannya, jenis dan karakteristik bencana alam. 1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Status gunung berapi sebagai bagian bencana alam yaitu yang pertama normal level 1. Gunung api dalam keadaan normal, tidak ada tanda-tanda adanya aktivitas magma. Yang kedua, waspada level 2. Terdapat tanda-tanda peningkatan aktivitas magma, misalnya adanya aktivitas seismik dan meningkatnya suhu di dalam kawah. Yang ketiga, siaga level 3. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ke arah letusan dengan tanda-tanda semakin meningkatnya kegiatan seismik dan suhu di dalam kawah. Yang keempat, awas, itu level 4. Terdapat letusan asap dan abu yang menandakan letusan yang sesungguhnya akan terjadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana pada saat pra-bencana dapat dilakukan melalui kegiatan A. Mitigasi, pemulihan, dan rekonstruksi, B. Kegiatan SAR, pencegahan dan sosialisasi, C. Mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini, D. Mitigasi, tanggap darurat, dan peringatan dini, E. Peringatan dini, sosialisasi, dan rekonstruksi.
Jadi jawaban yang tepat adalah option C, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Kita lihat pembahasannya. Cara mitigasi bencana dapat dilakukan melalui usaha fisik maupun non-fisik. Usaha yang bersifat fisik dapat berupa berbagai macam bentuk, tergantung dari jenis bencana alam, lokasi bencana, kepadatan penduduk, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Pelaksanaan manajemen bencana dilaksanakan melalui siklus pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pembuatan kanal pencegah banjir. 2. Pembuatan alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. 3. Membuat bangunan tahan gempa. 4. Membuat kebijakan tanggung jawab penanggulangan bencana. 5. Membuat early warning sistem gelombang tsunami. 6. Menyusun undang-undang kebencanaan. Upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bencana struktural yaitu nomor A 1, 2, 3, dan 5, B 2, 3, 4, dan 6, C 3, 4, 5, dan 6, D 1, 3, 5, dan 6, E 2, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah option A, 1, 2, 3, dan 5 ya. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat dulu ya. Ya 1, 2, 3, dan 5, pembuatan kanal pencegah banjir, kemudian membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, kemudian membuat bangunan tahan gempa, dan yang kelima membuat early warning sistem gelombang tsunami. Oke, kita lihat pembahasannya. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk mencegah banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan atau vulnerability terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik dari bencana. Pengertian mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau UU PB adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat. Juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua dilakukan oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman mendongkrak nilai-nilainya, nilai ujiannya nanti, insyaallah. Amin. Semoga diluluskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.